Pernah nggak sih lo mikir, sebenarnya bahagia tuh apaan sih? Rasanya kayak nyari kunci motor pas lagi buru-buru gitu ya. Semua orang butuh, tapi definisinya bikin pusing sendiri. Hahaha, astaga, iya banget. Ngomongin bahagia emang suka gitu ya. Nah, buat yang mungkin baru nemu kita nih, halo semuanya, gua Fadil. Dan gue Mila, selamat datang lagi di Pod FM Podcast Fadil dan Mila. Tempatnya kita ngupas hal-hal seru nih. Yap, kita berdua udah siap banget nih buat ngajak kalian ngobrolin soal, jeng-jeng-jeng, kebahagiaan. Tapi bukan bahagia ala filter Instagram ya, ini yang benerannya. Nah itu dia, siap nih buat bongkar rahasia bahagia versi sains tapi tetap receh. Siap dong. Ibaratnya nih, ngebahas bahagia tuh kayak ngomongin resep nasi goreng andalan, tau nggak? Bahan dasarnya mungkin mirip-mirip, tapi tiap orang punya bumbu rahasia, punya level pedas favorit, biar makin nampol gitu. Oke, gas. Jadi kata sumber-sumber keren yang kita intip nih, bahagia itu ada dua rasa utama ya. Kayak martabak gitu, ada manis, ada telur. Bisa dibilang gitu. Ada hedonia, itu tuh rasa senang yang ngepop gitu loh. Kayak pas dapat cashback gede, atau pas tim bola favorit lo menang. Cering-cering gitu senangnya. Oh, yang langsung berasa gitu ya? Terus ada eudaimonia. Nah, ini lebih kayak rasa puas yang anget di dalam. Misalnya pas akhirnya kelar ngerjain skripsi, atau pas lo ngerasa hidup lo tuh ada gunanya. Lebih dalam gitu rasanya. Wah, iya juga ya. Berarti nggak cukup dong cuma ngejar senang-senang sesaat alias hedonia doang, kayak makan micin gitu ya. Enak sih, nagih, tapi ya gitu deh. Nah itu dia. Makanya ada juga konsep kesejahteraan subjektif, atau SWB. Itu kayak rapor akhir lo lah. Gabungan antara seberapa sering lo ngerasain si hedonia, terus sedalam apa eudaimonia lo, plus gimana lo nilai hidup lo secara keseluruhan. Gitu. Oh, jadi paket komplit ya? Iya, bukan cuma soal jajannya aja, hedonia, atau makan sehatnya, eudaimonia. Tapi gimana rapor gizinya secara total? Oke, paham. Terus nih, katanya beda negara beda cara mandang bahagia ya, kayak milih sambal gitu. Ada yang suka sambal mata seger, ada yang demen sambal terasi medok, bener gak sih? Persis, bener banget. Ada budaya yang lebih ngejar pencapaian pribadi, pokoknya gue harus sukses, gitu kan? Kayak di banyak negara barat. Tapi ada juga yang lebih mentingin harmoni sosial, yang penting kita happy bareng-bareng, kayak di Asia Timur. Ya mirip ngisi data diri pas bikin KTP lah ya. Ditanya gitu, seberapa puas Anda dengan hidup Anda? Oh, oke. Self-report gitu ya? Tapi ada juga yang lebih canggih, pakai fMRI itu loh. Kayak CCTV super canggih yang bisa ngintipin bagian otak mana aja yang lagi pesta pora pas kita ngerasa seneng atau puas. Hah? Serius? Beneran, jadi bisa kelihatan bedanya antara seneng karena dapat diskon gede, sama seneng karena misalnya nolongin orang nyebrang. Wah, gokil juga ya bisa diintip gitu. Kayak ngelihat lampu disko di otak kita. Hahaha, iya kan? Terus cara dapetinnya gimana nih? Apa bener ada settingan pabrik dari lahir kayak udah ditakdirin gitu? Ada pengaruhnya sih genetik itu. Sekitar 30-40% lah. Kayak dapat modal awal gitu. Oke, modal awal. Terus ada kondisi hidup juga. Ya, punya cukup duit buat makan sama bayar kosan, punya teman buat diajak ngopi, lingkungan yang aman, itu ngaruh. Tapi, drum roll, yang paling gede pengaruhnya dan yang paling bisa kita utak-atik itu usaha kita sendiri. Oh ya? Iya, pikiran dan tindakan kita itu kuncinya. Wah, jadi meskipun modal awal pas-pasan nih, kalau kita jago mainnya masih bisa cuan bahagia gitu ya? Banget. Kayak main game online, beneran deh. Ada karakter bawaan, kan? Itu genetik. Ada map sama item di game, itu kondisi hidup. Tapi lo jadi MVP atau enggak, ya tergantung skill lo mainnya. Itu usaha kita. Mantap analoginya. Ada juga nih jurus perma buat naikin skill bahagia lo. Perma, apaan tuh? Singkatan nih, P itu positive emotions, perasaan positif. Ya sering-sering bersyukur, optimis gitu. Oke, P. Itu engagement. Asik sama kegiatan sampai lupa waktu. Kayak pas main game atau ngerjain hobi lo. Engagement. Sip. R, relationships. Hubungan baik sama orang lain. Ini penting parah. R, relasi. Bener banget ini. M, meaning. Ngerasa hidup lo ada tujuannya gitu. Ada maknanya. M, makna. Oke. Terakhir, A, accomplishment. Ngerasa berhasil nyelesain sesuatu, sekecil apapun itu. Bikin bangga gitu. A,
Accomplishment. Wah, permaya. Keren. Oke. Tapi nih, banyak banget mitos soal bahagia kan ya. Kayak katanya kalau udah kaya raya, pasti auto bahagia gitu. Gimana tuh? Nah itu, sering banget denger kan? Duit emang penting sih buat nutupin kebutuhan dasar, biar nggak pusing mikir besok makan apa gitu kan. Tapi kalau udah cukup, nambah duit banyak tuh nggak otomatis bikin makin bahagia secara signifikan loh. Oh ya? Iya, kayak nambahin topping ke martabak yang udah penuh banget. Enak sih mungkin, tapi nggak mengubah rasa dasarnya drastis. Kita cepet banget adaptasinya soalnya. Bener juga sih. Atau mitos harus punya pasangan sempurna baru bisa bahagia. Waduh, itu kayak nyari jodoh yang nggak pernah kentut atau ngorok kali ya. Susah, bro. Iya banget. Atau mikir gini, bahagia itu harus datar terus, nggak boleh ada sedihnya sama sekali. Itu mustahil banget. Bahagia itu kayak sinyal wifi di kafe deh. Kadang kencang banget, kadang lemot bikin emosi, kadang hilang sama sekali. Naik turun itu wajar. Setuju, wajar banget naik turun mah. Terakhir nih ada konsep kebahagiaan berkelanjutan. Ini apa lagi nih? Kayak isu lingkungan aja. Nyambung sih sebetulnya. Intinya bahagia kita tuh jangan egois. Jangan sampai kita senang-senang tapi malah bikin susah orang lain atau ya itu tadi, ngerusak lingkungan. Maksudnya gimana tuh? Ya nggak bisa dong kita party tiap malam pakai sound system jedak-jeduk kenceng banget, tapi tetangga sebelah jadi nggak bisa tidur. Harus seimbang gitu. Bahagia kita sama kebaikan buat sekitar, buat bumi juga. Wah, dalam banget nih obrolan kita hari ini, keren-keren. Jadi gitu guys, intinya bahagia itu ya paket komplit lah ya. Ada seneng-senengnya, itu hedonia. Ada makna sama kepuasannya, eudaimonia. Plus cara kita mandang hidup, SWB. Bukan barang jadi yang tinggal ditunggu datang, tapi sesuatu yang bisa banget diracik dan dilatih sendiri. Dan penting banget, inget ya, bahagia itu nggak cuma soal gue, tapi juga kita dan bumi kita. Nggak egois lah intinya. Nah, benar banget. Sekarang, pertanyaan buat kalian bawa pulang nih. Kalau bahagia itu ibarat otot yang bisa dilatih di gym, latihan otot bahagia apa yang mau kalian mulai duluan hari ini? Mau coba lebih sering bilang makasih ke orang? Atau mungkin mulai nyatet hal-hal baik tiap malam sebelum tidur? Coba deh dipikirin. Langsung aja deh share jawaban atau unek-unek kalian di kolom komen ya. Kita tungguin loh. Sampai ketemu lagi di episode Pod FM berikutnya. Gue Mila. Gue Fadil. Bye-bye.